warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Riko, dan anak saya, Katya, di channel Polisi Main Koi. Pada video sebelumnya, saya sudah menerangkan bagaimana cara membuat jamu atau obat herbal bagi ikan koi yang diberikan secara oral menghadapi musim pancaroba di bulan 5, 6, dan 7. Karena pada saat pergantian musim, cuaca terkadang ekstrim di pergantian musim itu. Jadi siang panas terik, kemudian pagi hari sangat dingin. Hal tersebut bisa mengganggu stabilitas kolam kita, karena untuk air penyesuaian dengan suhu udara sangat drastis. Sama halnya jika dianalogikan oleh kita, misalkan saya bertempat tinggal di pesisir pantai. Ketika saya ingin berlibur di daerah pegunungan selama 2 minggu, maka akan terjadi adaptasi atau shock terhadap cuaca iklim di tempat pegunungan tersebut. Salah satunya adaptasinya biasanya kita akan mulai merasakan sariawan, bibir pecah-pecah, kemudian flu ataupun pilek. Jadi sama halnya dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya, ketika dari habitatnya atau tempat tinggalnya berpindah ke tempat lain, dalam artian terdapat perubahan atau perbedaan suhu, maka si makhluk tersebut itu akan berupaya untuk beradaptasi atau stres sementara akibat adanya perbedaan. Jadi disarankan kepada para penghobi ikan koi untuk tetap menjalankan SOP wajib karantina, kemudian lihat kondisi air, cek secara berkala kolam filter milik teman-teman penghobi sekalian, jangan lupa lakukan backwash. Kemudian perhatikan gejala-gejala si ikan koi kesayangan milik kita. Ada beberapa gejala yang menunjukkan ikan koi berubah perilakunya karena mungkin adaptasi akibat adanya pancaroba. Hewan koi tersebut merupakan hewan yang berkelompok, jadi sangat gampang apabila kita mengenali ciri-ciri ikan yang sakit. Jadi si koi tersebut si koi yang memiliki gejala sakit tersebut akan memisahkan dari kelompoknya, sering berdiam diri di pojokan, kemudian cara berenangnya tidak normal, tidak seimbang, ataupun bisa berdiam diri di kucuran air, tanda kurangnya seperti kurang oksigen, kemudian matanya cekung, badannya kemerahan, dan masih banyak gejala-gejala lainnya. Kebetulan pada video sekarang ini ada 2 ekor ikan milik saya yang memiliki gejala atau mulai sakit. Ini ada 2 ikan koi saya di bawah. Ada jenis kohaku dan showa. Ini sudah bisa kita lihat bahwa di badannya kemudian sirip terdapat urat-urat merah, kemudian fisiknya mulai mengembang, tanda ada parasit yang masuk. Maka pada video sekarang saya akan sharing tentang teknik pengobatan ikan koi. Teknik pengobatan ikan koi menurut saya ada 3 teknik, 3 macam. Yang pertama sistem injek, kemudian sistem perendaman di bak karantina, kemudian sistem oral. Pakan yang dicampur dengan obat antibiotik agar mencegah, mengobati dari luka yang diakibatkan sehingga tidak bisa atau tidak dapat mengakibatkan infeksi internal. Pada video sekarang saya akan menerangkan bagaimana cara melakukan pengobatan dengan teknik injeksi. Teknik injeksi tersebut biasa saya gunakan antibiotik cair. Ada 2 jenis antibiotik cair yang dikhususkan untuk hewan. Ada 2 jenis, yaitu amikasin, amikasin sulfat, kemudian teramisin. Kandungannya oksitetrasiklin. Kedua jenis obat tersebut merupakan jenis antibiotik, mengobati infeksi akibat bakteri yang ada di ikan koi atau hewan kesayangan kita. Untuk dosis yang digunakan adalah per kilogram berat ikan. Jadi untuk 1 kilogram berat ikan menggunakan 0,4 sampai 0,5 ml dengan
kurang lebih minimal ukuran ikan yang dilakukan pengobatan teknik injeksi adalah di ukuran 40 cm. Jadi diharapkan untuk ikan yang kurang dari 40 cm jangan dilakukan pengobatan teknik injeksi antibiotik karena akan overdosis dan berakibat dengan kematian. Jadi untuk ikan yang di bawah 40 cm apabila masih nafsu makan bisa dilakukan pengobatan dengan teknik oral atau pakan dicampur dengan obat antibiotik. Untuk ikan minimal 40 cm dan masih nafsu makan, agar lebih cepat pengobatannya, penyembuhannya bisa dilakukan injeksi, kemudian disterilkan, direndam dengan cairan sterilisasi, lalu dimasukkan kembali ke kolam dan diberikan pengobatan dengan teknik oral atau pakan dicampur dengan obat antibiotik. Lanjut saja. Di sini saya gunakan seperti biasa sebelum dilakukan pengobatan teknik injeksi, kita lakukan pembiusan ikan menggunakan koi anestesia. Produk dari Kondisi dengan co-branding Paman Keko. Kita bius terlebih dahulu agar si ikan tidak berontak. Pertama tidak berontak, lebih tenang dan penyuntikan berjalan dengan lancar. Setelah dibius, maka di sini saya gunakan teramisin dengan kandungan oksitetrasiklin. Selain teramisin bisa kita gunakan amikasin, sama tujuannya yaitu kandungannya antibiotik. Amikasin sulfat, kemudian untuk teramisin adalah oksitetrasiklin. Kemudian kita gunakan suntikan yang paling kecil agar dalam melakukan penyuntikan tidak mengakibatkan luka di ikan koi. Selain itu, setelah dilakukan penyuntikan, maka kita lakukan sterilisasi dengan dilakukan perendaman dengan singkat, kurang lebih 5 menit, menggunakan PK, potasium permangan, kemudian menggunakan obat tanpa label, obat rahasia yang saya gunakan. Bisa nanti barangkali berminat bisa kontak, nanti saya cantumkan nomor WA saya di kolom deskripsi. Jadi ini sangat berguna. Untuk ikan baru harus disterilkan dengan kedua macam obat ini. Kemudian apabila ikan berpindah tempat dari kolam satu dari kolam yang lain, misalkan kita memiliki lebih dari satu kolam, wajib untuk disterilkan. Selain dari dua obat ini, obat sterilisasi ini, bisa menggunakan garam dengan salinitas atau tingkat kepekatan yang lumayan tinggi. Lanjut saja. Untuk lebih efektivitas melakukan pembiusan, kita gunakan plastik packing karena hemat air, kemudian hemat obat bius itu sendiri. Ini sudah saya masukkan obat bius koi anestesia dengan dosis sedasi. Jadi si ikan biar tertidur. Kita masukkan ikannya. Di sini ada dua jenis ikan, satu ikan yang kecil menunjukkan gejala sakit kurang lebih 25 cm dan satu kurang lebih ukurannya 40 cm. Jadi yang akan kita lakukan penyuntikan adalah untuk ikan jenis pelaku dengan ukuran 40 cm. Untuk ikan kecil nanti kita lakukan sterilisasi, lalu lakukan pengobatan dengan teknik perendaman. Kita masukkan terlebih dahulu. Kakak pegang ini sebelah sini. Nah, ini asisten saya nih, Satya. Nah, kalau tidak dilakukan pembiusan, ikan ini liar, susah untuk dilakukan pembiusan. Ngapain yang betul? Nah, gitu. Kita tunggu beberapa menit sampai si ikan terbius dengan dosis sedasi. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Sudah dilihat, coba kita lihat ikan sudah lemas. Ini dosis sedasi atau tidur. Kita keluarkan dari plastik pembiusan. Bisa dilihat lebih dekat, ikan mulai memerah, kemudian sisiknya sudah mulai membuka. Tapi ikan ini masih nafsu makan, makanya saya akan lakukan pengobatan dengan teknik
injeksi atau penyuntikan, lalu dimasukkan kembali ke kolam ikan untuk dilakukan pengobatan dengan teknik oral. Untuk penyuntikan dilakukan di bawah sirip dayung karena untuk menghindari kalau misalkan dilakukan di punggung akan merusak sisik, mengurangi kualitas, mengurangi nilai si ikan tersebut. Jadi kita lakukan di bawah sirip dayung. Usahakan dicari tempat yang lunak. Kemudian asal jangan mengenai tulang. Kita suntik, kemudian kita injek. Sudah, maka kita pijat-pijat agar si obat merata. Jangan mengenai tulang karena nanti akan membuat si sirip ikan akan cacat atau tidak normal sebelah. Nah, bisa dilihat. Nah, kita sadarkan dulu si ikan agar sadar menggunakan aerator, aerasi agar lebih cepat tersadar. Lalu kita lakukan perendaman atau sterilisasi. Kita tunggu beberapa saat sampai si ikan sadar secara sepenuhnya. Setelah ikan sadar, maka kita masukkan ke bak perendaman untuk dilakukan sterilisasi. Isinya PK dan tadi obat atau cairan rahasia, termasuk ikan kecil karena ikan masih kecil tidak bisa dilakukan pengobatan injek, jadi kita lakukan perendaman sterilisasi. Kita tunggu beberapa menit, kurang lebih 5 menit. Lalu nanti untuk ikan jenis kerapu yang besar kita masukkan kembali ke kolam utama untuk dilanjutkan dengan teknik pengobatan secara oral atau pemberian pakan yang sudah dicampurkan dengan obat antibiotik. Sterilisasi tadi, maka kita masukkan kembali ke kolam utama karena si ikan masih memiliki nafsu makan atau masih berada di tingkat gejala awal. Mudah-mudahan nanti dilanjutkan dengan teknik pengobatan secara oral, pakan campur dengan antibiotik, ikan dapat sehat kembali dibantu dengan tadi kita lakukan pengobatan sistem injeksi. Untuk handling ikan yang besar, lebih besar dari ini, apakah 50-60, diharapkan tidak menggunakan serokan karena akan merusak fisik dan kualitas ikan. Maka bisa kita gunakan serokan handling ataupun dengan plastik packing. Jadi si bodi ikan tidak menekuk, kemungkinan bisa cacat, bengkok dan sebagainya. Ini saya menggunakan plastik packing untuk memindahkan ikan koi ke kolam utama. Ikan sudah sadar sepenuhnya, maka kita lepaskan. Semoga sembuh. Kita buang plastik yang tadi di packingan. Untuk ikan kecil, saya lakukan perendaman karena tidak bisa dilakukan pengobatan secara injeksi. Kita lakukan perendaman di bak karantina ataupun di akuarium yang sudah dipersiapkan. Kurang lebih penyembuhan bisa minimal di waktu 3-7 hari atau bahkan lebih. Kita melihat dari parah, sedang atau ringannya kondisi si ikan yang sakit tersebut. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton video di channel Polisi Main Koi. Salam koi untuk persahabatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.